Lembutnya di kanan, lembutnya di kiri, lembutnya di atas, lembutnya di bawah. Lembut satu kali, lembut dua kali, lembut tiga kali, lembut telinga. Oke, baik. Apa terkesima dengan saya? Apa ingin saya mendekat ke sini? Iya, betul. Iya. Bu, PM yang sudah diterima atau yang Iya. sudah diterapkan? Terima kasih Bu, kami dari TKP Surabaya 23 yang menurut ilmu yang saya dapat dari pembelajaran dalam itu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada itu penguasaan kompetensi secara mendalam. Jadi anak jangan sampai tidur, ini nggak sampai ngantuk, aktif semuanya. Nah, ada banyak faktor murid itu bisa ngantuk. Ya, selain mungkin karena malamnya begadang, berarti ada sesuatu hal yang menyebabkan dia ngantuk di sekolah. Mungkin, apa Bu kira-kira? Bisa jadi kegiatannya kurang menarik. Jadi anaknya ngantuk, bosan gitu ya, karena monoton bisa jadi seperti itu. Nah, harapannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu tidak ada kejadian yang demikian. Nah, kita akan bahas satu persatu dari apa sih pendekatan pembelajaran mendalam itu, bagaimana korelasinya dengan KSP, penyusunan perangkat pembelajarannya seperti apa, kemudian penilaiannya itu bagaimana, kan kompleks ya Bu ya kalau kita berbicara masalah pendekatan pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran mendalam adalah merupakan sebuah pendekatan yang memuliakan peserta didik, yaitu murid, ya, yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi di sini ada dua Bu yang berperan, ya, ada suasana belajar dan proses pembelajaran. Kalau kita dengan menghadirkan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Ada berapa? 6. Kenapa kok diganti jadi 8? Dimensi profil belajar Pancasila. Pancasila itu sebenarnya kan panca. Berapa panca? 5, tapi dimensinya ada 6. Disclaimer kan, harusnya kalau panca ya 5. Makanya diganti lagi, sempurnakan yang saat ini ada dengan 8 dimensi profil lulusan. Bukan diganti tidak, waduh ganti mana? Kurikulumnya ganti mana? Ya, jadi kurikulum yang sekarang adalah dalam upaya menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Salah satu contohnya apa tadi? Yaitu seperti disclaimer. Babak 2 aman. Babak 3
kerangka kerja pembelajaran mendalam. Sebuah perencanaan pembelajaran akan bermuatan PM jika seluruh komponen yang ada di kerangka kerja ini termuat di dalamnya. Setiap pendidik perlu memiliki perencanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mendalam. Perencanaan pembelajaran bisa berupa RPB, bisa juga modul aja. Jadi PM itu tidak harus pakai modul. Kalau boleh pakai RPB boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang atas ini dari keluarga. Mohon nanti dari teman-teman bisa memberikan referensi, masukan dan refleksi bagi hasil. Berarti apakah sudah sesuai? Sudah, oke, bener sih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin bentuk modulasi kami agak berbeda, dibesarkan karena kami punya asal juga dari tugas Aisyah. Nanti akan ada kegiatan perbedaannya. Semuanya tersedia kita membuat bentuk jagung dengan menggunakan berbagai media. Kita membentuk ya dengan plastisin, tanah liat, kreyom dan lain-lain. Kemudian mewarnai gambar jagung dengan menggunakan berbagai. Asesmen itu ada dua ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang seperti apa itu? Nah, asesmen pada awal dan saat pembelajaran. Jadi yang dinamakan asesmen formatif itu ada beberapa macam. Asesmen yang dilakukan di awal dan pada saat proses pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran digunakan ini tadi. Mengetahui kesiapan murid dalam mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nancep banyak yang nancep. Insya Allah teman-teman mungkin sudah bawa rancangan modulnya sendiri dari sekolah. Jadi hari ini kita melengkapi dan makin lengkap, makin insya Allah mendekati sempurna. Begitu? Terima kasih juga kepada Ibu pengurus panitia yang hari ini juga menyediakan hal yang luar biasa. Begitu ya Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Ibu panitia. Apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diterapkan, diimplementasikan. Semoga juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf sekiranya dari saya
shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa kita lanjut silaturahminya untuk menambah ilmu lagi. Bisa japri buat ini kalau ada kesulitan, mohon ibu tadi sudah ada WA-nya Bu Ati, panjenengan kalau sering-sering bisa japri Ibu Ati. Matur nuwun sangat ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ringan sehat selalu, bisa mendampingi anak-anak kita, hati-hati di jalan, selamat berlibur dan Allahumma sholli ala Muhammad.